Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillahirabbil alamin, Bapak diberikan kesempatan untuk membuatkan video pembelajaran eh, bagian kedua dari materi persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Ini adalah bagian terakhir dari materi ini, karena materi ini kita selesaikan pada video pembelajaran ini. Karena setelah ini, pekan depan kalian akan uji formatif atau tes formatif ya. Tes formatif untuk materi atau KD atau kompetensi dasar 3.2, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia bagian kedua. Alhamdulillah, Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi yang fit, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan menjadi kenyataan. Termasuk mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan pada pekan yang lalu, yaitu tepatnya pada hari Sabtu, kalian sudah divaksin semua dan tidak ada efek sampingnya. Bapak berdoa mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan kalian bisa kembali bertatap muka dengan Bapak di mata pelajaran geografi. Nah, untuk sekarang sampai menunggu kabar lebih lanjut dari pemerintah ya, apakah tatap muka kita akan berlangsung atau mungkin harus dipending lagi. Mudah-mudahan Bapak berharap bisa berlangsung tatap muka walaupun dalam keadaan terbatas. Dan sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya Bapak mengingatkan ke kalian untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari semangatnya ya, terus perlengkapannya disiapkan, mulai pulpennya, ya, ballpoint, ya, buku kecil atau alat tulis untuk bisa mencatat apa-apa yang menjadi penting di dalam video pembelajaran ini. Dan tak lupa pula Bapak berharap kalian bisa berpartisipasi di channel Bapak, ya, di channel Pak Geo, pakar geografi, apapun kontennya. Terakhir Bapak memberikan konten tentang kampanye kinerja ASN, mudah-mudahan kalian mampu memberikan like, share, ya, dan subscribe-nya. Silahkan. Bapak berharap kalian bisa berpartisipasi di channel ini, di channel Pak Geo atau pakar geografi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita lanjutkan kembali materi kita. Pekan yang lalu kita sudah membahas tentang persebaran ya atau persebaran flora dan fauna ya. Walaupun kalau Bapak lihat di modul persebaran flora dan fauna di Indonesia itu bagiannya pertemuan ini. Cuman pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas. Bapak baru tahu bahwa flora dan fauna, persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dibahas pada bagian kedua. Tapi nggak apa-apa, ya, lebih cepat atau lebih awal itu lebih baik. Ya, sekedar mengingatkan kembali ya bahwa pekan yang lalu kita membahas tentang ciri-ciri ya, lalu struktur dan yang lainnya sampai berapa ya kemarin tuh persebaran flora di bioma ya, masih ingat ya, bioma di dunia ya, terus persebaran. Tolong dibaca lagi modulnya atau ditonton kembali video video pembelajaran sebelumnya. Nanti akan Bapak berikan hashtag atau keterangan untuk kalian klik kalau kalian lupa di video pembelajaran sebelumnya. Oke, pada video pembelajaran sekarang kita akan membahas tentang ya, kita akan membahas tentang ini ya, konservasi flora dan fauna di Indonesia dan di dunia, lalu pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Nah, ini seharusnya persebaran flora dan fauna di Indonesia itu pekan ini atau pertemuan ini. Cuman Bapak dahulukan kemarin ya, didahulukan pada pekan pertama. Jadi kita hanya membahas dua tema saja, yaitu konservasi flora dan fauna di Indonesia dan di dunia, ya, lalu pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Sebelum kita panjang lebar,
Apa sih tujuan dari pertemuan kita kali ini? Mari kita cek kembali tujuan pembelajaran kita apa. Nah, tujuan pembelajarannya untuk kali ini adalah setelah mempelajari modul kegiatan pembelajaran 2 ini, kalian diharapkan dapat menganalisis konservasi, pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia. Jadi seharusnya 3 ya, tadi saya Bapak sempat sampaikan, persebaran, yaitu persebaran, konservasi, pemanfaatan flora dan fauna. Tapi karena yang pertama kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, jadi Bapak hanya membahas 2 saja, yaitu konservasi dan pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam, sumber daya ya. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Setelah pertemuan ini atau pekan depan, kita akan tes formatif ya. Lalu kalian persiapan untuk ujian tengah semester atau PTS. Jadi kita sebelum PTS 2 materi, setelah PTS 2 materi atau 2 KD ya. Jadi semuanya ada 4 KD di dalam semester ini ya. 4 KD semester pertama dan 3 KD semester kedua. Jadi untuk pembahasan di semester ini kita bagi 2 KD sebelum ujian tengah semester, 2 KD setelah ujian tengah semester. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan kembali ya, kita lanjutkan apa yang kita bahas. Ya, kita kembali ke peta konsepnya ya. Jadi kita akan membahas tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Seperti apa konservasi flora dan fauna di dunia, di Indonesia dan di dunia? Kita cek ya. Ini konservasi flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Apa yang dimaksud dengan konservasi? Jadi konservasi adalah sebuah usaha pelestarian flora dan fauna dengan tujuan agar tetap terjaga populasinya dan bisa tetap ada hingga nanti. Nah, ini yang perlu Bapak jelaskan sedikit ya tentang pengertian ini. Jadi manusia yang hidup di bumi ini, yang hidup di dunia ini tidak hidup untuk sekarang. Dia akan meninggalkan sesuatu yang akan dipelihara, akan dimanfaatkan oleh generasi sebelumnya. Ya, maaf, dari generasi seterusnya ya, maaf, bukan generasi sebelumnya. Jadi kita itu yang sekarang hidup di zaman kita itu hasil dari ya dari penjagaan, pemeliharaan generasi sebelumnya. Dan kita yang hidup pada zaman sekarang atau yang hidup pada generasi ini harus bisa menjaga, harus bisa melestarikan, kalau bisa menambahkan. Untuk siapa? Untuk generasi berikutnya. Ya, untuk generasi, karena hidup kita itu harus sustainable ya, atau berkelanjutan. Karena hidup tidak hanya bisa tidak bisa habis di zaman sekarang, karena kita akan menitipkan alam ini, menitipkan semua yang ada di bumi ini untuk generasi berikutnya. Buat anak kita ya, buat cucu kita, buat cicit kita. Dia jangan sampai mendengar apa itu pohon pisang, apa itu pohon rafflesia, itu hanya cerita-cerita atau hanya melihat dari gambar-gambar. Tidak bisa melihat sesungguhnya. Nah, inilah fungsi kita mempelajari konservasi ini. Agar apa yang ada pada generasi kita yang sudah dijaga oleh generasi sebelumnya bisa diteruskan ke generasi berikutnya. Bisa dipahami ya, jadi anakku sekalian, konservasi penting ya, karena konservasi itu untuk menjaga melestarikan apa yang ada di bumi kita, baik itu berupa tumbuhannya maupun itu berupa hewannya, untuk bisa diteruskan kepada generasi kita seterusnya. Jadi konservasi sebuah kawasan meliputi kriteria kawasan yang memiliki kekhasan tertentu, misalnya memiliki spesies langka dan endemik. Kawasan yang memiliki keterancaman dari kepunahan dan membutuhkan penanganan, dan kawasan yang memiliki kegunaan atau potensi sehingga perlu diprioritaskan konservasi. Nah, ini maksudnya dari kalimat ini adalah di wilayah Indonesia atau di dunia ada beberapa wilayah yang isi dari wilayah tersebut ya terancam, baik tumbuhannya atau floranya maupun faunanya, sehingga perlu dijaga, dibuat aturan, dibuat undang-undang agar apa yang ada di isi kawasan tersebut tidak dirusak, tidak dihancurkan,
tapi dijaga. Seperti yang kita kenal misalnya ada beberapa wilayah di Indonesia yang dijaga oleh perundang-undangan. Dulu kita mengenal ada hutan adat, ada hutan larangan. Sebenarnya itu bentuk-bentuk konservasi dalam bentuk kearifan lokal ya. Jadi itu dalam bentuk kearifan lokal yang tidak ada undang-undangnya, tapi mereka sangat teguh ya, sangat teguh terhadap aturan nenek moyang atau aturan yang ada pada daerah tersebut. Hanya boleh mengambil kayu seperlunya, hanya boleh mengambil rotan seperlunya, tidak lebih dari itu. Maka hutan tersebut lestari. Apalagi bicara tentang hewannya. Ya tentunya kalau hewannya hutannya tidak dirusak, floranya tidak dirusak, maka apa yang ada di hewan yang ada di wilayah tersebut akan terjaga. Beda halnya kalau itu sudah dialih kelolakan atau dialihkan. Jadi yang tadinya hutan belantara dibakar ya, lalu dibikin sebuah ladang sawit atau ladang-ladang yang sifatnya tidak bisa mengayomi hewan-hewan yang ada pada wilayah tersebut. Ya mungkin kalian pernah dengar ya, ada gorila atau ada apa ada gajah ke kampung, gajah ke wilayah pemukiman. Itu karena disebabkan tadi wilayah dia tempat dia bertempat tinggal diganggu, dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kekayaan alam Indonesia harus tetap terjaga dan terlindungi dari berbagai kerusakan. Untuk itu diperlukan upaya dan langkah-langkah konservasi untuk menjaga kelestarian flora dan fauna. Nah ini aturan yang tadi Bapak sempat singgung ya. Indonesia dalam hal ini DPR, Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah. Pemerintah itu diwakili oleh Menteri Kehutanan atau Menteri Lingkungan Hidup ya. Dia memformulasikan atau membuat sebuah konsep bagaimana mengatur wilayah-wilayah yang hampir rusak atau yang hampir punah. Maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kawasan yang dihuni bagi pelestarian alam dibagi menjadi dua, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Ya, nanti kita bahas persatu-persatu. Apa itu kawasan suaka alam? Apa itu kawasan pelestarian alam? Oke, kita masuk ke tadi sudah dibahaskan apa itu konservasi ya. Nah, kita masuk ke apa itu suaka alam. Nah, kawasan suaka alam atau kawasan suaka alam adalah sebuah kawasan yang memiliki ciri khas tertentu, baik yang ada di daratan maupun di perairan. Bentuk kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, cagar biosfer. Jadi ada 3 ya. Suaka alam itu terbagi menjadi 3, cagar alam, suaka marga satwa, cagar biosfer. Yuk seperti apa satu persatunya kita bahas. Nah, cagar alam. Cagar alam adalah sebuah kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan berupa tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Keadaan alam masih terlihat asli, belum banyak tersentuh oleh tangan manusia, memiliki keanekaragaman baik tumbuhan maupun satwa. Sebagaimana fungsinya, kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk kawasan penelitian, pengetahuan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan dapat juga dijadikan sebagai tempat kegiatan pariwisata. Contoh, cagar alam yang dikenal sebagai berikut. Cagar alam Cibodas di kaki Gunung Gede, Jawa Barat, merupakan cadangan hutan di daerah basah. 2. Cagar alam Pananjung, Pangandaran di Jawa Barat. Tempat ini selain untuk melestarikan hutan, juga merupakan tempat untuk melindungi rusa, banteng, dan babi hutan. Ada cagar alam Rafflesia di Bengkulu, khusus untuk melindungi bunga Rafflesia yang merupakan bunga terbesar di dunia. Masya Allah. Jadi kita punya namanya bunga terbesar di dunia, yaitu Rafflesia. Lalu Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang diterapkan untuk melindungi satwa tertentu dan habitatnya. Kawasan ini memiliki keanekaragaman populasi satwa yang tinggi atau sebagai habitat salah satu jenis satwa dikhawatirkan punah. Kawasan ini merupakan tempat berkembang biaknya jenis satwa atau tempat tinggal dari salah satu jenis satwa migran. Berikut suaka marga satwa yang ada di Indonesia. Ada suaka marga satwa Gunung Leuser di Aceh, merupakan suaka marga satwa terbesar di Indonesia. Hewan-hewan yang terdapat
yang mendapat perlindungan di tempat ini antara lain gajah, badak Sumatera, orang utan, tapir, harimau, kambing hutan, rusa, dan burung. Ada suaka marga satwa Baluran di Jawa Timur. Ada tempat untuk melindungi banteng, macan tutul, kancil, kucing bakau, dan anjing hutan. Ada lagi suaka marga satwa Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, terutama untuk melindungi biawak komodo atau satwa-satwa lain yang dilindungi di tempat ini. Ini adalah tempat ini. Ya, jadi satwa-satwa yang lain yang dilindungi di tempat ini adalah burung kakatua, ayam hutan, kerbau liar, babi hutan, dan rusa. Yang terakhir adalah cagar biosfer. Jadi cagar biosfer adalah kawasan yang dilestarikan untuk melindungi flora dan fauna termasuk hasil budaya manusia yang ada di dalamnya. Termasuk suku-suku terasing. Suku-suku terasing ini harus dijaga kelestariannya karena penduduk ini menginginkan hidup yang serasi, harmonis, dan seimbang dengan alam. Salah satu contoh cagar biosfer antara lain adalah cagar biosfer Pulau Siberut di Sumatera Barat, cagar biosfer Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, dan cagar biosfer Cibodas, Jawa Barat. Jadi ini lebih umum lagi ya kalau dibicara pengertiannya bahwa cagar biosfer itu tidak hanya melindungi tumbuhan, tidak hanya melindungi hewan, ya, tapi melindungi manusianya juga, ya. Jadi melindungi apa yang ada pada lapisan tersebut, mulai tumbuhannya, alamnya, manusianya, ya. Jadi ini lebih umum dan lebih luas cakupannya ketimbang dua tadi cagar alam dan suaka marga satwa. Jadi ini lebih luas kajiannya. Oke, kita tadi sudah membahas suaka alam ya. Nah, sekarang kita akan membahas pelestarian alamnya bagaimana ya. Jadi tadi suaka alam, sekarang kita tahu bentuk pelestarian alamnya seperti apa. Nah, kawasan pelestarian alam atau kawasan pelestarian alam memiliki fungsi yang hampir sama dengan kawasan suaka alam. Namun ada nilai lebih karena dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya alam hayati dan ekosistem secara lestari. Jadi di sini maksudnya tadi hanya untuk melindungi saja. Yang tadi yang sebelumnya ya. Jadi suaka alam itu untuk melindungi, tidak lebih dari itu. Sedangkan untuk kawasan pelestarian alam selain untuk bisa melindungi tapi bisa dimanfaatkan. Tapi dimanfaatkan bukan dieksploitasi ya, artinya bukan tanpa diperbaharui lagi atau tanpa direboisasi lagi. Jadi kalau kawasan pelestarian lebih ada manfaatnya ya, yang berupa ekonomi dari sebuah sistem alam tersebut tanpa merusak ekosistem alamnya tentunya ya. Jadi kawasan pelestarian alam terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Ya ini kita cek satu persatu. Taman nasional itu seperti apa? Nah ini taman nasional. Jadi taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, serta menunjang budidaya, pariwisata, dan kreasi. Jadi Taman Nasional ini memiliki kriteria ciri khas yang unik, yaitu memiliki kawasan yang luas serta dapat dikembangkan untuk tujuan alam dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan manfaat yang dapat dirasakan dari adanya Taman Nasional dapat menjaga keseimbangan kehidupan, baik biotik maupun abiotik. Paham ya? Biotik dan abiotik. Biotik itu termasuk makhluk hidup. Sedangkan biotik bukan makhluk hidup atau benda mati seperti ya tadi tanah, iklim, dan seterusnya. Di daratan maupun di perairan. Contohnya Taman Nasional Lawrence di Papua, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Gede Pangrango, Taman Nasional Bromo. Jadi ingat ya perbedaannya. Jadi kalau taman nasional masih tetap dilindungi dan bisa dimanfaatkan, tapi dengan tentunya dengan kriteria-kriteria atau dengan aturan-aturan yang ketat. Lalu ada Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami.
jenis asli atau bukan asli. Kriteria wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan raya adalah kawasan yang memiliki ciri khas baik asli maupun buatan, memiliki keindahan serta cukup luas untuk mengkoleksi tumbuhan dan satwa. Ya, kebun raya Bogor ya kata gitu ya. Jadi itu salah satu contohnya adalah kebun raya Bogor, banyaklah hutan raya itu. Oke, selanjutnya adalah Taman Wisata Alam. Jadi Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk melindungi alam, tetapi dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Kriteria suatu wilayah ditetapkan sebagai kawasan taman wisata alam antara lain kawasan yang memiliki daya tarik baik berupa flora, fauna, atau ekosistem secara formasi geologi, memiliki luas untuk menjamin kelestarian populasi yang dan daya tarik untuk pariwisata dan rekreasi. Kira-kira apa ya? Taman wisata mana? Taman wisata alam. Banyak ya. Taman wisata alam bisa tadi ya, bisa jadi cagar alam juga, taman wisata alam juga. Jadi bisa double ya atau dua fungsi atau double fungsi. Ya, jadi taman wisata Cibodas bisa jadi itu salah satunya ya. Banyak ini. Nah, yang berikutnya adalah kebun raya atau kebun binatang. Kebun raya atau kebun binatang merupakan kawasan untuk koleksi hidup berfungsi untuk melestarikan jenis flora dan fauna. Contoh kalau disebut kebun raya ya kebunnya sejenis, bisa jadi isinya sejenis atau mungkin bisa jadi ditujukan atau dikhususkan untuk melestarikan sesuatu ya, entah itu tumbuhannya ataupun hewannya, termasuk kebun binatang. Jadi kebun binatang itu bisa jadi untuk mempertontonkan atau memperlihatkan binatang-binatang ya atau hewan-hewan yang di alam liar kita tidak bisa melihat secara langsung dikarenakan kondisinya ya dikarenakan situasinya, maka kebun raya bisa memfasilitasinya. Ya, kita bisa melihat harimau tanpa harus takut dengan harimau karena dia di balik tralis besi ya, kita bisa melihat gajah, kita bisa memegang gajah. Nah itu didampingi atau disertai oleh keamanan-keamanan. Kalau misalnya kan ke taman safari ya, kebun binatang yang itunya hewannya dilepas bebas. Nah, lalu metode konservasi. Nah, ini perlu dipahami juga ya anak-anakku sekalian agar jelas materi ini. Selain tadi kita harus tahu metode konservasi itu ada dua ya. Jadi di sini metode berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lama sekali ya, hampir pula 20 tahunan ini. Indonesia melakukan dua metode konservasi yaitu metode in situ dan metode ex situ. Metode in situ merupakan suatu upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang dilaksanakan pada habitat asli individu tersebut, baik flora maupun faunanya. Metode ex situ adalah proses melindungi spesies, varietas, atau ras yang terancam punah, tumbuhan atau hewan di luar habitat aslinya, misalnya memindahkan sebagian populasi dari habitat yang terancam dan menempatkan di lokasi baru yang mungkin merupakan kawasan liar atau pariwisata. Intinya begini, kalau Bapak coba-coba simpulkan atau Bapak sederhanakan, jadi in situ itu melindungi ya atau mengkonservasi alam dari dalam atau dari tempat situ ya, dari tempat asalnya, tanpa harus memindahkan atau memodifikasi alam tersebut ya. Beda halnya dengan ex situ, ex berarti keluar. Berarti kalau ex situ itu mengkonservasi alam dengan cara mencabut atau mengambil sesuatu yang tidak bisa survive di alam tersebut untuk dipindahkan ke tempat yang baru ya, baik itu berupa buatan maupun alami juga ya. Seperti begini, harimau Sumatera. Nah, harimau Sumatera itu kalau pakai metode in situ itu akan terancam kepunahannya karena oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Supaya itu tidak terancam kepunahannya, maka harimau itu diambil, ya, diambil, dipindahkan ke kebun binatang misalnya. Di kebun binatang dibuatkan sebuah alam miniatur alam yang semirip mungkin di alam bebas sehingga mampu tadi berkembang biak. Nah, setelah berkembang biak dan cukup
banyak, nah itu baru lepaskan kembali ke alam. Jadi itu ya, in situ dan ex situ. In situ itu mengkonservasi dari dalam atau mengkoleksi di alam itu tanpa memindahkan sesuatu apapun, sedangkan ex situ ya memindahkan apa yang akan menjadi punah, baik itu tumbuhan maupun hewan, ke tempat lain, lalu diperbaiki kelemahan-kelemahannya, atau diperbaiki semirip mungkin tempatnya, ekosistemnya. Keanekaragaman hayati tersebar di seluruh Indonesia merupakan potensi bagi negara. Setiap wilayah kepulauan memiliki jenis flora dan fauna yang khas, seperti bunga rafflesia yang berada di Sumatera. Pemerintah berupaya menjaga kelestarian flora dengan membangun sarana konservasi dan menetapkan puspa dan satwa nasional. Pemerintah menetapkan komodo sebagai satwa nasional, ikan siluk merah sebagai satwa pesona, dan elang Jawa sebagai satwa langka. Sedangkan tumbuhan yang ditetapkan sebagai puspa bangsal adalah melati, anggrek bulan sebagai puspa pesona, dan padma raksasa sebagai puspa langka. Hafalkan ya, atau minimal tahu ini ya yang ditetapkannya. Lalu pemanfaatan sumber daya alam ya. Nah, ini kita sudah masuk ke pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ini pemanfaatan sumber daya alam ya. Salah satunya jadi pemanfaatan sumber daya alam ini. Nah, ini ya, pemanfaatan sumber daya alam. Kita tadi sudah pelestarian alam, suaka alam ya, ada bentuk-bentuk konservasi flora. Sekarang kita lihat pemanfaatannya ya. Nah, ini pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam. Jadi keberadaan flora dan fauna tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Terdapat saling ketergantungan antara tumbuhan, hewan, dan manusia. Tumbuhan dan hewan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Secara umum, pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam ada sebagai sumber pangan, peternakan, perikanan, sumber pendapatan atau devisa, hiasan, tradisi, atau budaya, dan sumber energi. Berikut adalah manfaat tumbuhan yang dan hewan bagi kehidupan manusia. Di antaranya adalah ya ini maksudnya. Jadi manfaat tumbuhan atau flora bagi kehidupan. Di antaranya adalah satu, sebagai sumber makanan seperti karbohidrat yang berasal dari padi, jagung, singkong, ubi, talas, sagu, sayur mayur, dan buah-buahan. Ini ya sebagai bahan makanan. Atau sebagai bahan sandang dan perumahan berasal dari jenis kayu-kayuan. Sebagai bahan obat-obatan dan kecantikan, wangi-wangian seperti bahan untuk jamu tradisional seperti kunyit, daun sirih, temulawak, daun kumis kucing, akar alang-alang, dan lain-lain. Sebagai bahan baku industri seperti kapas untuk bahan kain, karet untuk bahan bola basket dan ban motor, kayu jati untuk bahan perabotan. Sebagai bahan untuk kerajinan dan hiasan seperti dari bahan bambu dan rotan. Sebagai objek penelitian, pendidikan, dan pariwisata. Sebagai sumber pendapatan dan aktivitas ekonomi. Nah, bagaimana dengan manfaat hewan bagi kehidupan? Sebagai sumber protein seperti berasal dari ikan, unggas, kambing, sapi. Sebagai bahan baku industri seperti kulit hewan dapat dijadikan sepatu, bulu domba sebagai bahan pakaian wol. Sebagai bahan kerajinan dan aksesoris seperti kulit buaya, kulit ular, tanduk kerbau. Sebagai penghasil pupuk organik yang berasal dari kotorannya. Sebagai bahan obat-obatan, sebagai tenaga bantuan yang dapat meningkatkan pekerjaan seperti tenaga kerbau dan sapi serta kuda ya, sapi dan kuda. Nah, itu manfaat dari fauna, tadi manfaat dari flora. Nah, itu ya yang bisa Bapak jelaskan. Yang jelas ya, apa yang tadi Bapak sampaikan adalah pelengkap dari apa yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan yang lalu.
bahwa pada materi persebaran flora dan fauna di Indonesia ini harus kalian ingat ada beberapa hal. Salah satunya adalah pertama bioma ya. Ingat bioma yang ada. Lalu pembagian bioma di dunia ya, persebaran hewan ya di dunia ya, persebaran hewan di Indonesia salah satunya ya. Terus apalagi manfaat konservasi ya, lalu pelestarian suaka marga satwa itu diingat ya. Atau minimal kalian baca atau putar kembali video-video apa yang Bapak baca atau kalian baca modulnya ya. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Singkat saja ya, lamanya dari pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan kali ini kita selesai ya, kita menyelesaikan berarti sudah 2 kompetensi dasar ya. Yang pertama Indonesia sebagai poros maritim dunia, yang kedua persebaran flora dan fauna di dunia, di Indonesia dan di dunia. Untuk bagian paruh pertama di semester ini yaitu tengah semester sebelum tengah semester kita menyelesaikan 2 KD. Insya Allah minggu depan kita uji tes formatif, silahkan belajar dengan giat, baca lagi modulnya, jangan sampai adanya di bawah KKM, yaitu KKM kalian adalah 77, jadi jangan sampai kurang dari 77. Oke, itu aja dari Bapak, terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa kalian yang belum subscribe, yang belum like, yang belum sharing, yang belum menuliskan komen berupa absen, silakan tulis komennya. Lalu screenshot menjadikan lampiran untuk absensi kalian di Google Classroom Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.